Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Utari sebagai dosen pengampu mata kuliah genetik. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan analisis video mengenai abuse and neglect pada lansia. Di sini ada anggota Kasih Fadila, Emma, Ahya Cindy, Putri Feptia, Salsabila Adinda, Anis Nurjana, Mary, Ika, Meldia, Dela, Mansur, dan Putri Widya. Baik, untuk pemateri saya persilahkan. Baik, untuk bab 1, pendahuluan latar belakang. Lanjut usia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus baik segi fisik, psikologis, maupun sosial. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai penurunan fungsi tubuh, termasuk ketergantungan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketergantungan ini menjadikan lansia lebih rentan terhadap perlakuan yang tidak layak seperti kekerasan, abuse, dan penelantaran neglect dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga maupun institusi pelayanan kesehatan. Abuse didefinisikan sebagai tindakan tunggal ataupun berulang yang tidak tepat dalam hubungan atau yang menyebabkan kerugian dan atau penderitaan pada orang dengan umur di atas 60 tahun, yang dapat merupakan pelecehan fisik, seksual, psikologis, atau emosional, dan keuangan, pengabaian, dan penelantaran, serta kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius. Sedangkan penelantaran neglect lansia merupakan salah satu masalah yang paling signifikan yang mungkin timbul di masyarakat sebagai akibat dari peningkatan jumlah lansia. Tujuan 1, mempengaruhi penugasan mata kuliah genetik. Yang kedua, mengetahui apa itu abuse dan neglect. Yang ketiga, mengetahui jenis, ciri, dan faktor mistreatment yang menjadi dari bagian video tersebut. Selanjutnya, bab 2 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian bab 2 ada analisa video. Yang pertama yaitu ada jenis dari mentreatment pada video. Yang pertama, kekerasan fisik. Terlihat di dalam video tersebut pasien melakukan kekerasan fisik pada perawat sehingga perawat menjadi emosional dan melakukan kekerasan fisik balik terhadap pasien dengan menunjuk-nunjuk dan memukul pasien. Untuk yang kedua yaitu kekerasan psikologis. Terlihat dalam video tersebut perawat mengintimidasi pasien dengan mengatakan hal-hal yang mungkin mengancam pasien sehingga membuat lansia menjadi merasa takut. Untuk yang kedua yaitu ada pengertian dari jenis mistreatment pada video, yaitu mistreatment atau perlakuan salah merujuk pada tindakan yang memperlakukan seseorang secara kejam, kasar, atau tidak adil, yang sering kali menyebabkan kerugian fisik atau emosional. Dalam video tersebut terjadi 2 mistreatment, yaitu yang pertama ada mistreatment fisik. Mistreatment fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau gangguan fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong. Untuk yang kedua ada mistreatment psikologis atau emosional, yaitu perlakuan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional, termasuk penghinaan, ancaman, atau isolasi sosial. Selanjutnya, ciri-ciri dari mistreatment yang terjadi pada video. Yang pertama yaitu ada tindakan agresif secara langsung terhadap tubuh lansia. Lansia dalam video mengalami perlakuan kasar seperti dipukul. Untuk yang kedua, terjadi dalam lingkungan formal atau institusi perawatan, seperti mistreatment terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi lansia, seperti panti jompo atau rumah sakit, yang menandakan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan perlindungan. Yang ketiga, tidak adanya upaya komunikasi atau empati dari pelaku
Pelaku tidak menunjukkan usaha untuk berkomunikasi secara baik dengan lansia, bahkan cenderung mengabaikan perasaan dan kondisi psikologis korban. Untuk yang keempat, tidak disertai dokumentasi atau prosedur yang sesuai standar etika. Perlakuan tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur medis atau keperawatan yang benar, melainkan hanya sebagai pelampiasan emosional dari pelaku. Untuk yang kelima, lansia dalam posisi rentan dan bergantung. Korban dalam video terlihat sangat tergantung pada pengasuh untuk mobilitas dan kebutuhan sehari-hari, namun malah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Mansur. Untuk pelaku mistreatment pada video ini membahas tentang kekerasan terhadap lansia yang merupakan bentuk mistreatment dalam keperawatan. Pelaku dalam kasus seperti ini bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk perawat, anggota keluarga, atau individu lain yang bertanggung jawab atas perawatan lansia. Kekerasan terhadap lansia dapat mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, eksploitasi finansial, pengabaian, dan penelantaran. Pelaku mistreatment dalam video tersebut adalah seorang perawat yang seharusnya memberikan perawatan yang aman dan berkualitas pada pasien, namun malah melakukan tindakan yang tidak etis dan merugikan pasien. Dalam konteks ini, perawat tersebut terlibat dalam kekerasan fisik atau emosional terhadap pasien yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik dan tanggung jawab profesional dalam dunia keperawatan. Tindakan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat, pelatihan etika, serta pengembangan profesionalisme di kalangan tenaga kesehatan, terutama perawatan, untuk memastikan hak dan boleh dikatasin dikit kesejahteraan pasien terlindungi dengan baik. Untuk option E, faktor yang mempengaruhi pada video tersebut. Yang pertama, ketergantungan lansia yang sangat bergantungan pada orang lain untuk kebutuhan dasar seperti makan, mandi, atau mobilitas sering menjadi target kekerasan, terutama jika perawat merasa terbebani. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang keperawatan lansia. Perawat yang tidak dilatih secara profesional mungkin tidak tahu bagaimana cara menangani lansia dengan empati dan kesabaran. Yang ketiga, stres atau beban. Perawat yang mengalami stres berlebihan atau kelelahan emosional bisa kehilangan kesabaran dan melakukan kekerasan secara verbal atau fisik. Boleh dilanjut. Untuk bab 3-nya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sudah menyampaikan materi. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Video yang dibahas di atas menggambarkan dua jenis mistreatment terhadap lansia, yaitu kekerasan fisik dan psikologis. Mistreatment fisik terlihat dalam tindakan perawat yang memukul pasien, sedangkan kekerasan psikologis tercermin dari intimidasi verbal yang menakutkan pasien. Pelaku dalam video tersebut adalah seorang perawat yang seharusnya memberikan perawatan yang aman dan empatik, namun malah terlibat dalam tindakan kekerasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan ini antara lain ketergantungan lansia, kurangnya pengetahuan perawat tentang perawatan lansia, serta stres atau beban kerja yang dialami perawat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat, pelatihan profesionalisme, serta pendekatan yang lebih humanis dalam merawat lansia. Untuk sarannya, yang pertama, peningkatan pelatihan dan pendidikan. Kedua, pengawasan yang lebih ketat. Ketiga, pengolahan stres dan beban kerja perawat.
Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa mengetik di kolom komentar. Untuk pertanyaan, kita membatasi sebanyak 2 pertanyaan. Baik, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.